Setelah aku resign dari toko itu, aku kan jadi pengangguran. Aku nggak cari kerja lagi karena kasihku itu bilang, wes jalani naik all shopmu, diseriusin all shopmu. Aku disemangatin gitu, lumayan pelanggan wis akeh, lapo kak ditutup naik all shopee. Dia bilang gitu, dia yang nyemangatin aku, dia yang wis tak terno COD nih tak kancani, dia gitu sampean. Akhirnya kita buka all shop, kemana-mana kita berdua, COD berdua, ke rumah supplier berdua, luar kota juga berdua. Dia nyemangatin buat aku jualan. Terus pas aku keluar toko yang terakhir itu kan ada celengan, kalau kasir itu ada potongan gaji buat disimpan nanti kalau resign gitu kan ya. Pas aku resign itu uangnya keluar kan lumayan banyak. Kata kasihku itu bilang, kenapa gak uangnya di modalin aja buat kulaan, buat nyetok barang di rumah biar enak, gak usah tiap minggu ke luar kota. Bayangin aku tiap minggu ke luar kota cuman ambil barang 7 piece aku bela-belain ambil ke luar kota, yang untungnya itu ndak seberapa, saking semangatnya ya buat jualan online. Seneng juga kan ditemenin berdua ambilnya. Terus akhirnya dia bilang gitu, kenapa gak dimodalin aja, beli banyak juga kan lebih murah. Akhirnya aku pertama kali ngeberaniin diri buat nyetok barang di rumah. Itu aku cuma beli anti crack sama black mat, cuman 100 piece aja, tiap tipe aku cuman nyetok dikit-dikit. Nah, apa ya, meskipun nggak lengkap aku beli yang laku-laku aja ya. Lumayan kan ada orang beli, bisa langsung ambil tanpa harus nunggu barang lagi, nunggu PO lagi. Jadi kan bisa langsung COD karena barangnya ready gitu. Terus akhirnya waktu itu alhamdulillah aku dilamar sama keluarga kasihku. Akhirnya kita, bukan karena ada apa-apa ya, aku langsung si ibu mertuaku itu wis nang nikah ae timbang nandi-nandi wong loro, kan enak wis halal nikah nandi-nandi wong loro itu ndak dosa sih, orangnya bilang gitu. Langsung habis orangnya silaturahmi ke rumah aku, mungkin 1 bulan selanjutnya, bulan depan kita udah ditetapin buat tanggal nikah. Akhirnya kita persiapan buat nikah sambil ngurusin all shopnya dikit-dikit, terus nyiapin cari uang buat nikahnya. Kan posisi juga masih belum punya celengan banyak kan, jadi nikahnya seadanya aja. Dan tanggal 1 Desember 2018 itu alhamdulillah kita sah, udah nikah, udah bisa bareng-bareng kemana-mana halal. Terus akhirnya aku diboyong ke rumahnya. Barangku kan masih di rumahku kan, yang nyetok kemarin itu barang-barangnya. Terus dia bilang, gak pengen buka toko ta, si suamiku itu bilang gitu. Iya buka, kita belum punya modal banyak, barang kita juga cuman ini, cukup ta buka toko. Aku bilang gitu. Kenapa gak cukup, kita masih ada tabungan uang dikit. Akhirnya dia berusaha gimana caranya biar bisa punya toko kecil-kecilan di rumah gitu. Akhirnya barangku yang di rumahku itu dibawa semua ke sini, ke rumah suamiku. Dibikinin toko itu cuman di emperan rumah aja, itu cuman dikasih tutup aja gitu buat nyimpen barangnya, biar kalau malam itu kan
nggak usah masuk-masukin lagi ke rumah, yang sederhana aja dengan uang seadanya. Alhamdulillah tokonya jadi kecil-kecilan nggak apa-apa. Terus gini, ada yang pernah minta COD. Gimana nih minta COD ke sini? Ngapain kamu COD lagi? Kamu sudah punya toko. Suamiku bilang gitu. Buat apa kamu punya toko kalau masih ngelayanin orang COD keluar toko? Gunanya opo? Gak toko lek COD. Dia itu bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang sama customernya, maaf mbak, tidak melayani COD, jadi kalau mau ambil barang bisa langsung ke toko. Itu maksudnya suamiku itu sambil ngenalin tempat tokoku, biar customernya itu tahu kalau aku jualannya di sini, aku sudah punya toko, jadi nggak COD lagi gitu. Terus kita jaga toko bersama. Alhamdulillah ada kabar gembira kalau aku sudah hamil isi, udah telat 2 minggu. Terus kita jaga toko berdua, kalau pagi aku sampai siang aku tidur ganti dia, pokoknya berdua, pokoknya belum punya pegawai sama sekali, jadi cuma jaga sendiri aja. Jadi kalau mau pulang atau ambil barang, kita tokonya terpaksa harus tutup karena kita tinggal. Kan nggak mungkin kan ya ambil barang sendiri, yang bantuin bawa barang siapa. Akhirnya kita sering tutup. Terus sedih banget ya, dikit-dikit tokonya tutup, dikit-dikit tokonya tutup. Akhirnya lama-kelamaan perut aku makin membesar. Itu pas kita nikah, rencananya kan pas beberapa bulan lagi itu mau dirayain pernikahannya di rumah suami. Jadi kita nabung buat acaranya, kayak dekornya, sewa make upnya, kita cari uang sendiri, nggak ngebebanin orang tua. Kita nabung udah alhamdulillah sudah mulai terkumpul uangnya. Pas waktu hari H, hampir sebulan atau berapa gitu ya, kan itu udah mulai harus sewa tanggal ini, harus netapin tanggalnya biar nggak keduluan orang kan dekor atau make upnya. Tapi sedihnya ayah suamiku sakit, mau dipaksain tetap buat acara itu juga gak enak. Masa iya ada orang sakit kita seneng-seneng sih gitu. Akhirnya terpaksa harus dibatalin acaranya. Sedih banget, soalnya di rumahku juga kan acaranya cuma seadanya aja, kecil-kecilan. Pengennya di sini, siapa tahu ya namanya orang kan ya pengen nikah yang sesuai mimpinya, pas waktunya malah ada kendala lagi. Udah nabung, uangnya udah terkumpul, tinggal hari-harinya tinggal sewa-sewa, ada aja cobaannya. Ya mau gimana lagi, kita cuman bisa bersabar aja. Akhirnya uangnya kan gak kepake. Suamiku punya pikiran, kenapa uangnya nggak dibuat modal. Akhirnya dia cari-cari apa ya kira-kira yang bisa buat kita lebih besar gitu. Terus dia, kenapa yuk kita beli mesin cutting buat paper case gitu. Dia uangnya insya Allah cukup katanya gitu, tapi ya cukup tuh ngepres banget, presnya. Akhirnya kita ngumpulin semua uang tabungan, kita ke bank, namanya nabung, kita jualan toko, kita nabung itu uang kecil, 5 ribuan, 20-an, 10-an gitu, 50, 100 ada tapi cuma dikit. Terus kita ke bank, bayangin gak, di bank kita dimarahin sama tellernya, katanya, Mbak, kok storing ini, Kak Dito padahal itu udah tak tata loh.
Mbak E nggak pernah ya disuruh ngitung uang gitu, aku digituin. Nggak pernah ya disuruh nata uang, aku digituin padahal udah tak tata rapi banget. Akhirnya ya gimana lagi, harus sabar ya. Eh, mbaknya juga mau gimana lagi, aku udah terlanjur di situ. Kalau nggak nerima uangku juga gimana, orangnya nggak enak. Akhirnya ya sambil dihitung uangku sambil wajahnya tuh gak enak banget, aku juga sedih ya. Terus akhirnya aku diginiin, Mbak, kalau besok setornya tetap kayak gini nggak tak terima ya, orangnya gitu. Terus ya sedih ya, kan uang yang besar nggak ada, punyanya uang segitu, mau setor ke ATM juga nggak mungkin. ATM nerima uang 5 ribuan sama 10 ribuan, kan terpaksa harus masuk ke teller kan. Tapi ya mau gimana lagi, dengan rasa percaya diri buat semangat buat besarin usaha, ya harus nerima. Terus akhirnya waktu itu pas bulan puasa, perutku udah 5 bulan, udah mau lebaran, suamiku nekat, piye uangnya mumpung wis terkumpul kak bedal saiki dah, dia gitu, yakin, ayo gitu sih. Posisi mau lebaran kan positif ya, kita mau ke Jakarta. Aku mikirnya gini, kan orang Jakarta kalau mudik ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, kalau kita ke Jakarta berarti sepi keretanya gitu, aku mikirnya. Ya wes, ayo nang stasiun, lihat tiket tersedianya tanggal berapa. Di situ tiket cuman tinggal ada 2 hari. Yang hari pertama itu keretanya mahal banget, yang apa ya, eksekutif atau apa itu. Kita kan carinya yang ekonomi kan karena uang nipis ya. Pas ekonomi itu tersedianya itu tinggal dikit, di kursinya tinggal 10 atau tinggal berapa. Kalau kita nggak ambil sekarang positif, kita nggak bisa pergi gitu. Terus kita juga nyari tanggal pulangnya, kita harus sesuaikan kan. Terus akhirnya kita mikir-mikir dulu, kita pulang gimana nih, jadi berangkat gak. Terus tiketnya adanya ini, pas berangkat ekonomi, tapi pas pulang adanya yang apa ya, yang bagus lah, yang premium. Terus piye iki, duitnya cukup gak, kita diskusi gitu sama suami. Terus kita ke stasiun tuh antri banget, posisi juga udah sore, antri banget. Kalau ini wongi marah-marah karena aku sama suami udah bolak-balik ke situ bolak-balik tanya, karena kan pertanyaan itu datangnya gak langsung ya, jadi dikit-dikit nanya terus pulang, tanya lagi terus pulang. Terus akhirnya takut mau balik ke situ nanti dimarahin lagi sama mbaknya. Terus akhirnya cari ke stasiun yang nggak yang di cabang lah pokoknya. Posisi udah sore 4:30. Terus tanya-tanya sama yang jaga loket, Mas, hari ini tanggal berapa ada jadwal ke Jakarta buat yang ekonomi? Terus dijawab, ini ada tinggal 5 kursi. Terus ini kalau ndak pesen sekarang, kan posisi udah jam 5 kurang 10 menit. Kata masnya, Mbak, ini gak pesen saiki jam 5 tiketnya tutup loh gitu. Terus nggak bisa pesen tiket. Kalau sampean telat, sampean gak kuman tiket gitu orangnya yang jaga. Terus akhirnya, loh piye iki? Terus pesen. Akhirnya gitu pesen. Akhirnya dibayar, oke, deal. Tiket udah kita bawa pulang. Akhirnya pulang dengan posisi gitu. Ini kita nunggu tanggal berangkatnya. Kita berangkat ke Jakarta berdua, nekat naik kereta. Posisi aku hamil 5 bulan. Bayangin 5 bulan naik kereta seharian hamil. Demi apa? Cuma mau usaha sendiri. Terus akhirnya sampai Jakarta,
kita pagi-pagi banget, dan kebetulan posisi bareng sama yang demonya Prabowo itu loh, inget nggak? Jadi kan banyak jalan yang ditutup ya, pengen main-main ke sana gak bisa, pengen main ke sana ditutup, ada demo, main ke Monas itu, Monasnya itu sepi banget, tapi masih dibuka, sepi banget, di dalamnya itu penuh sama TNI gitu. Aku jadi takut mau masuk, ini boleh masuk gak ya, boleh masuk gak ya gitu. Akhirnya ya beranikan diri, orangnya lihat aku hamil kali ya, aku dia bolehin masuk, sambil orangnya ketawa lihat aku, mungkin mbak ini nyidam ya, aku digituin kali ya. Terus akhirnya aku main-main ke Monas sama suami buat refreshing, karena mesinnya udah di tangan, udah aku taruh udah di hotel sambil nunggu jam kereta jadwal pulang, kita main-main. Terus akhirnya kita balik lagi ke hotel, kita istirahat sebentar, habis itu nunggu jam pulang kita langsung ke stasiun. Nah, lebaran ke stasiun rame banget, full banget orangnya, di Jakarta ya apalagi. Terus akhirnya kita sabar aja di stasiun, akhirnya keretanya datang, kita pulang. Di rumah langsung penasaran banget, pengen lihat mesinnya, ya Allah seneng banget, akhirnya kita bisa beli mesin, kita bisa kembangin usaha gitu kan. Terus kita coba belajar buat mesinnya, ya Allah ada cobaan lagi, salah satu mesinnya ada yang pesok. Ada yang pesok, pas di sana ada disuruh ngecek sama penjualnya, pas di rumah dilihat ternyata mesinnya pesok. Habis itu kita komplain, Pak ini mesinnya kok gini Pak, ada yang pesok Pak, udah diganti kah Pak, kita udah jauh-jauh ke sana Pak, nabung Pak lama-lama Pak, masa dapat mesin pesok. Terus akhirnya sama orangnya, ya Mbak tak ganti 50.000 gitu katanya. Terus akhirnya ya mau gimana lagi ya. Kita belajar gimana caranya mesin itu Pak, walaupun di sana udah di training sama orangnya, kita kan juga harus butuh pelancaran diri buat belajar sendiri, lancar buat mengerjakan tugas. Terus pas sudah lancar, belajarnya sudah bisa, akhirnya kita beranikan diri buat open order paper case-nya. Terus ada yang lainnya, pokoknya biar mesinnya berguna. Itu order, kita promote buat nambah reseller, promote sana sini buat nambah reseller. Terus habis itu alhamdulillah resellernya nambah banget, karena kita punya mesin sendiri, kita tanpa PO, jadi kan bisa lebih cepat rezekinya, banyak yang join. Terus beberapa bulan lagi kita kan tiap hari tuh kita nyisihin uang buat nabung, kita gak apa-apa tiap hari makan di luar, tapi tabungan ini itu harus sudah disisihin, sisanya baru kita bisa buat terserah mau beli apa, itu udah bonus lah seperti itu. Pokoknya buat kebutuhan apa. Terus alhamdulillah rezeki dedek bayi ada sendiri, udah banyak banget, rame banget orderannya, kan kita nabung kan. Suamiku gini, toko ini gak kurang gede gitu, uang tabungannya ada berapa, yuk rodok digedekno toko ini, rodok agak dibesarin gitu. Dia bilang gak apa-apa, ayo kenapa enggak, barangnya juga sudah mulai gak muat di toko yang lama yang kecil itu. Terus akhirnya kita juga sempat naruh barang tuh sampai ke ruang tamunya full
cantolan anti kerak Blackpad. Karena tokonya kurang besar, akhirnya suamiku mikir yuk digedekno toko nih gitu. Akhirnya wani gak wani uang itu dibuat bangun bukan bangun, tepatnya tetap di teras rumah, cuman tutupnya toko yang samping itu agak dibesarin gitu, yang pokoknya biar tempat tokonya itu agak besar gitu buat tempat barang-barangnya. Akhirnya oke, tabungan kita dipakai buat itu. Terus kita gini, sayang, kalau kamu lahiran kamu gak butuh, kamu masih bisa jaga toko, terus yang jaga bayinya siapa? Suami aku bilang gitu. Terus akhirnya kita cari pegawai buat bantu-bantu teman, buat bantu-bantu jaga toko, buat bantu-bantu kerjain pesanan. Terus alhamdulillah kita langsung dapet pegawainya, ya meskipun harus belajarin, kan harus namanya juga orangnya harus belajar dulu semuanya. Ada aja masalahnya karena pegawai baru kan, belum tahu ini itu apa. Jadi ya kadang tuh ada komplain, ada ambilin barang yang salah, ada apa, tapi ya kita juga berusaha memperbaiki. Kita minta maaf banget karena pegawainya masih belajar, jadi belum tahu mbak, maaf ya mbak gitu. Akhirnya beberapa bulan, alhamdulillah lama-lama dia udah pinter, semuanya dia bantuin jaga toko, dia juga udah bisa kerjain paper case, udah bisa kerjain custom. Terus alhamdulillah aku lahiran. Posisi aku lahiran, aku minta pulang ke rumah orang tua karena kan nggak enak ya, lahiran ikut mertua kan nggak enak. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tua. Posisi toko itu admin aku yang balesin orang-orang, aku yang ngelayanin orang-orang di chat. Jadi orangnya pesen apa tinggal aku kirim ke pegawainya kan biar disiapin. Pas aku lahiran, otomatis aku gak bisa pegang HP. Posisi perut aku sakit banget karena operasi. Posisi juga ngerawat bayi yang baru lahir selama hampir 2 bulan. Aku gak bisa pegang HP, aku gak bisa kontrol toko, aku gak bisa tahu apa-apa soal toko. Aku di rumah orang tua aku, dan selama 2 bulan itu sedih banget. Pelanggan banyak yang kabur karena chatnya gak aku bales, pelanggan banyak yang komplain karena ya mau gimana lagi, namanya orang lahiran. Tapi ya ada juga yang setia, yang ngerti, namanya juga lahiran ya kan. Terus akhirnya pas sudah pulih, aku balik pulang ke sini, ke rumah suami. Sudah pulang ke rumah suami, posisinya juga perut aku sudah mulai pulih, bayi juga sudah gak besaran gak temen-temen kayak pas bayi kan. Aku sudah mulai bisa buat pegang HP lagi, buat ngadmin lagi, buat promote lagi, buat cari pelanggan lagi, buat cari reseller lagi, buat ngelayanin kalian. Alhamdulillah pelanggannya balik, banyak yang join lagi, banyak yang order lagi, banyak yang main-main ke toko lagi. Kan bayi bawa rezeki sendiri. Alhamdulillah banget rezekinya bayi itu banyak banget, udah ngebantuin aku banyak banget rezekinya dedek bayi. Kan tidak lupa lagi, kita tiap hari itu ada tabungan sendiri-sendiri buat nyaur utang buat bayar gaji, buat jaga-jaga kalau sepeda motor rusak, jaga kalau mesinnya rusak, terus celengan buat
nanti cita-cita pengen bangun rumah gitu kan. Terus akhirnya suatu hari itu suamiku nanya, celengannya nek piro? Terus gimana, kenapa gak pengen tuku mesin lagi dia tanya gitu. Berapa harganya? Yo mahal sih, tapi yo iya, awak dewe yo pengen berusaha perkembangin usaha, mas yo bukan mesin yang mahal-mahal banget kayak yang dari Cina itu MM-an. Kita kan nggak mungkin kan ya bisa kuat, akhirnya kita beli yang biasa aja ya, tetap fungsinya sama tapi harganya gak segitu banget. Terus pas aku hitung tabungan, uangnya kurang piye iki situ gak. Tapi beb, lek kita gak beli saiki, piye kita iso berkembang, dia bilang gitu. Akhirnya kita beranikan diri buat sewa ke bank. Buat nambahin uangnya buat beli mesin itu. Terus kita ke bank lagi, kan udah dapet pinjaman dari bank. Terus yang uang dari tabunganku itu kita bawa ke bank. Dan suamiku gini, wes gak usah ditoto, duitnya ditoto nang bank ae, dikresek ae gitu guys. Ya Allah, dimarahin parah sama tellernya. Aku ditolak, mbak ditoto sih ya uangnya, nanti udah kalau udah ditoto bawa sini lagi gitu, karena yang dulu udah lupa. Kita coba-coba aja, barangkali di sana bisa sekalian nata itu. Akhirnya kita balik pulang. Aku loro hati, aku dilok mbak teller ya, aku bilang gitu. Apa loro hati? Biasa ya, suamiku bilang gitu. Terus iki piye? Ya wes ditata, akhirnya aku tata. Besoknya kita takut balik lagi ke bank. Akhirnya kita bawa uang recehannya ke tempat jual beli mesinnya. Bayangin, ke tempat buat jual beli mesinnya bawa uang receh 5.000, 10.000, 20.000-an, berapa juta. Malu banget lah, gak dikit loh segembok ini. Terus akhirnya ya mau gimana lagi, kemauan ini nggak bisa nolak orangnya. Kita kesana berdua, otomatis harus nyewa mobil buat bawa mesinnya karena mesinnya gak kecil. Kita kesana nyewa mobil juga gak murah. Kita cukup gak uangnya, piye ki wanita gak budal gitu. Alah, ayo budal, cukup uangnya gitu. Akhirnya semangat, pokoknya semangat banget. Percaya cukup gak cukup kita harus berusaha, lek gak cukup ya balik gitu. Terus akhirnya kita berangkat buat beli mesinnya. Di sana juga langsung di training. Terus seharian kita di sana buat belajar cetak buat mesinnya. Terus selesai kita pulang malam. Terus besoknya kita belajar lagi. Kita belajar lagi mesinnya biar lancar, tapi lama banget, susah banget mesinnya. Susah banget mesinnya, gimana ini? Terus suamiku tanya-tanya terus sama teknisinya, piye ki mas, aku kayak gitu. Malu-maluin banget ya. Terus alhamdulillah pas ngerjainnya sukses, kita beraniin diri lagi buat open order custom case-nya. Terus kita promote, kita bikin IG sendiri, kita semua pokoknya segala macam cara buat promosi kita lakuin. Terus alhamdulillah banyak banget yang order, banyak banget yang ngechat. Terus kita jalanin terus
posisi juga mesin murah, bukan yang mesin mahal-mahal yang MM-an gitu. Namanya juga mesin ya, kayak manusia-manusia aja pernah sakit, masa mesin enggak. Dikit-dikit rusak, dikit-dikit rusak, sedih banget. Kita dikit-dikit harus, alhamdulillah kan masih garansi, jadi dapat spare partnya dari sana, kita yang benerin bisa. Sering banget hampir semua spare partnya udah ganti, karena ya gitu cepet rusak mesinnya. Kadang aku tuh pernah berpikir, apa aku pian tuh mesin iki, mesin perusahaan aku gitu sampean. Terus kita jalanin aja, rezeki kan ada sendiri. Mesinnya juga udah terlanjur kebeli, alhamdulillah banget. Sekarang udah lancar-lancar aja, orderan juga lancar, terus pesanan lancar, ngerjain custom case-nya lancar. Terus namanya jualan online, kita ngadepin banyak banget orang, gimana wataknya, banyak banget macam-macam watak orang, macam-macam sifat orang, macam-macam segala macam orang. Pokoknya nggak semua orang itu baik, bisa nerima, bisa apa ya, pokoknya kadang itu juga ada yang sering komplain, kadang juga ada yang salah dikit dikomplain, kadang ada yang namanya juga jualan, pasti juga manusia juga sering salah kan, sering banget yang komplain, ada juga yang marah-marah, apa dikit marah, apa dikit marah, terus ada yang rese kadang. Terus ada juga pernah ada grup allshop bikin atas nama allshopku, nama atas nama tukuku, tapi orangnya jualan sama banget kayak yang aku jual. Terus ada reseller yang lapor, "Mbak, iki allshop sampeyan ta, iki grup sampeyan ta." Loh, enggak, iya aku gak bikin grup allshop, aku bilang gitu. Kok iki jenenge sampeyan, harga-harga ya sampeyan, tapi kok regane luarang, dia bilang gitu. "Ah, masuk sih ya ta," gitu. "Minta dong nomornya biar aku bisa lihat, join ke grupnya," gitu. Ternyata bener, aku masuk grupnya, ternyata bener nama allshopnya kayak persis nama toko aku, dia juga jualan barang-barang aku. Sedih banget kan ya, nama barang-barang, namanya tokoku, barang-barangnya juga mirip barang-barangku, tapi harganya dimahalin sama dia. Kan aku jualan ya kak, gak pernah mahal kan, ambil untung juga dikit aja. Kenapa dia orangnya kayak gitu sih, maunya apa? Sedih banget. Terus akhirnya ya udah, sabar aja, kita jalanin hidup sendiri-sendiri, namanya juga orang jualan, ada aja cobaannya. Terus akhirnya lama-lama ya wis lah, papano tilapa tapi alhamdulillah orderan juga masih lancar. Akhirnya aku keluar grup, aku nggak ngeladenin itu lagi. Kalau aku ngeladenin yang itu, aku nggak bisa mikir lainnya, aku nggak bisa positive thinking. Akhirnya aku udah nggak ngurusin itu, udah berlalu. Terus suka dukanya juga banyak banget. Jualan online itu harus belajar sabar. Terus ada orang yang gupui, baru pesen sekarang minta langsung jadi, kan nggak bisa, kan harus antri cetak dulu, mesinnya juga bukan pabrik. Mesin juga butuh waktu ngerjainnya kan, nggak bisa kayak printer biasa dan langsung deret. Itu enggak, mesin custom case itu harus 2 warna, 2 kali print. Satu printannya itu hampir setengah jam, bayangin lamanya gimana. Terus sama yang aku jual beli printnya itu katanya sehari nggak boleh nonstop kerja terus, harus ada istirahatnya 3 jam sekali istirahat biar mesinnya gak cepet rusak katanya gitu. Jadi kan otomatis ngerjainnya itu gak bisa nonstop gitu kan. Terus
Jadi ya harus antri, kerjanya harus sabar, gak bisa kalau mau langsung jadi. Itu alasannya kenapa kita nggak nerima langsung kita print, karena kan banyak orderan reseller yang banyak, jadi kita harus antri, siapa yang pesen duluan ya yang kita cetakin duluan gitu. Meskipun ecer atau reseller, kita adil, jadi siapa yang pesen duluan ya dia yang aku cetakin duluan gitu. Jadi sabar ya. Kita jalanin, kita sabar, kita percaya kalau suatu hal yang besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar. Selang waktu berlalu, alhamdulillah sekarang sudah lancar. Cobaan apapun, orang macam apapun sudah terbiasa, jadi sudah enggak terlalu dipikirin. Orang komplain ya minta maaf, nggak usah dipikirin, mau minta apa ya dilayanin, mau kenapa ya dilayanin. Orang yang baik ya alhamdulillah, yang mau join silakan, yang mau beli ecer langsung ke toko silakan, yang mau dikirim silakan. Pokoknya kita jalanin alurnya dengan hati yang tenang, kita harus sabar ngelayanin berbagai macam orang. Terus tabungan kita, suami punya pikiran tokonya awak dewe wis gak cukup tabungannya nek piro, dia bilang gitu. Terus si ayahnya suamiku gini, tak selangi duit tak pinjami duit tak kayak modal iki aku enek 20 juta, cuman 20 juta sakarepmu, mau kayak modal atau mau kayak bangun toko terserah gitu, orangnya bilangnya. Terus suamiku mikir anaknya piye, di kayak modal atau di kayak bangun, di kayak modal telendi parani gak cukup toko di kayak bangun kayak pas-pasan cukup kagak. Nah gini, ala lewis rezekine pasti insya Allah cukup aja, kita jalanin aja. Kan bangun itu ndak cukup sehari 2 hari kan, cukup ada waktu bulan minggu, kita bisa cari tambah-tambahan uang, tambah-tambahan tabungan buat bayar tukangnya. Akhirnya kita beranikan diri buat tanya-tanya ke yang bangun, gimana Pak, uang segini cukup enggak? Insya Allah cukup katanya. Kalau nambah kurang-kurangnya kan ada hari untuk tambah-tambah sambil jualan jalan, sambil tabungan nambah. Nah, ini kita beranikan diri. Alhamdulillah tokonya sudah mulai dibangun, sudah mau jadi, sudah berdiri, tinggal sedikit lagi. Terus insya Allah untuk kedepannya kita mau modalnya mau diambilin barang agak banyak buat buka grosir yang lebih baik. Sebenarnya kayak di kemarin-kemarin juga udah ada yang beberapa toko yang udah grosir ke kita, alhamdulillah, karena udah banyak yang grosir jadi kita kepikiran yuk modalnya diakei, yuk kita bikin grosir yang lebih besar gitu. Alhamdulillah banget rezeki kita bisa sampai bangun toko, bisa punya tabungan lagi buat rencana ke depan buat buka toko grosir yang lebih besar. Jadi silahkan yang mau tanya-tanya, insya Allah amanah, kita bisa kirim ke mana saja. Yang mau ditanyain bisa langsung kontak ke, nanti aku taruh di deskripsi aku ya kontaknya. Terima kasih yang sudah nonton kisah lika-liku kehidupan aku. Maaf banget kalau ada salah-salah kata atau apa yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf banget yang sebesar-besarnya. Semoga kalian terinspirasi sama ceritaku. Maaf
gimana ya, maaf banget, makasih banget sudah nonton video aku. Semoga kalian terinspirasi, semoga bermanfaat. Pokoknya intinya jualan online itu harus sabar, lapang dada, karena yang kita hadapin itu berbagai macam jiwa. Harus sabar, tetap semangat. Kalian yakin kalau kalian pasti bisa, apapun pasti bisa kalau kalian semangat. Semangat, jangan menyerah. Oke? Sekian dulu ya kisahku. Nanti kalau ada cerita lagi aku ceritain lagi. Kalau sekarang sudah aku ceritain semua. Makasih udah mau dengerin ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.